Perkenalkan, nama saya Prasinja Wisiri, Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang teknik pembesaran ikan nila sistem bioflok. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mulai dari penebaran hingga pada panen. Nah, sebelum dilakukan penebaran benih, dilakukan sampling terlebih dahulu terhadap panjang dan berat benih ikan yang akan ditebar, dengan tujuan untuk mengetahui berat awal ikan yang akan dipelihara dan juga untuk menentukan jumlah pakan yang akan diberikan pada ikan yang akan dipelihara. Sampling benih ikan nila dilakukan dengan cara di bawah ini. Yang pertama, pengambilan 10 ekor ikan sebagai sampel untuk diukur panjang dan beratnya. Dan yang kedua, penimbangan dan pengukuran ikan satu persatu. Yang ketiga, menjumlahkan hasil timbangan per ekor, kemudian dibagi dengan jumlah sampel untuk mengetahui berat rata-rata per ekor ikan. Dan yang keempat, menjumlahkan hasil pengukuran panjang per ekor, kemudian dibagi dengan jumlah sampel untuk mengetahui panjang rata-rata per ekor ikan. Nah, setelah dilakukan sampel, selanjutnya dilakukan penebaran benih. Penebaran benih yang akan ditebar adalah benih yang memiliki kualitas baik. Sebelum benih yang ditebar dilakukan pengamatan secara visual terhadap gerakan dan morfologinya. Adapun ciri-ciri benih yang baik untuk digunakan dalam pembesaran ikan nila sistem bioflok itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukurannya harus seragam. Yang kedua, organ tubuh lengkap dan tidak ada cacat fisik. Yang ketiga, gerakannya lincah dan aktif. Dan yang keempat, respon terhadap pakan yang diberikan. Dan yang kelima atau yang terakhir, warna tubuh cerah dan tidak pucat. Setelah dilakukan penebaran, kita harus melakukan monitoring kualitas air. Selama proses pemeliharaan, tidak dilakukan pergantian air secara total. Akan tetapi penambahan dilakukan apabila terjadi penguapan dan juga kondisi tertentu yang membuat pergantian air harus dilakukan, seperti kondisi bakteri pada pemeliharaan melebihi batas. Pengukuran kualitas air untuk pH dan suhu dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Sedangkan untuk deo, nitrat dan nitrit dan amoniak dilakukan 4 hari sekali. Selanjutnya yaitu nutrisi dan pakan. Nah, dalam pemeliharaan ikan atau budidaya ikan, yang paling terpenting di sini adalah pakan. Nah, di sini pakan yang digunakan untuk pembesaran ikan nila sistem bioflok adalah pakan buatan atau pakan pelet. Selanjutnya yaitu kontrol pertumbuhan. Kontrol pertumbuhan ini dilakukan dengan cara sampling. Sampling ini dilakukan bertujuan agar bisa mengetahui laju pertumbuhan mingguan dan penggunaan total bobot biomasa ikan yang dipelihara, dan mengetahui jumlah pakan yang harus diberikan. Selanjutnya yaitu monitoring hama dan penyakit. Kontrol hama dan penyakit dilakukan dengan cara tetap menjaga suhu air agar tidak terserang penyakit seperti jamur, kemudian selalu rutin dalam pergantian airnya. Dan pergantian airnya itu tidak langsung total, tetapi diganti sedikit demi sedikit, atau dikeluarkan lagi yang lain kemudian dimasukkan lagi. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada panen dan pasca panen. Panen merupakan cara pengambilan ikan dari media budidaya, baik sebagian maupun